ada Medscoid, ada Medispo, terserah. Ya. Ini ada berbagai macam varian yang bisa teman-teman temukan. Di situ juga saya sudah cantumkan berbagai macam jenisnya. Ada yang 1 mili, ada yang 5 mili, bahkan ada yang sampai dengan 100 mili. Ini yang besar. Ya, jadi ini ada yang varian ini 5 mili, ini 10, ini 3 dan ini 1. Ya. Untuk pemberian terapi injeksi yang teman-teman harus siapkan ya, pertama disponya, kemudian yang kedua obatnya. Ini namanya apa? Ampul. Kalau ini? Iya. Nah, obat yang jenis ini, ampul itu model satuannya adalah cair. Ya, ini cair. Jadi dia langsung diaspirasi melalui spoidnya. Yang model vial itu ada saja dalam bentuk bubuk. Nah, ini bubuk ini. Jadi dia harus diencerkan terlebih dahulu. Mengencerkan itu biasanya kita membutuhkan aquades. Ya, yang kayak semacam cup-cup kecil. Ada aquades tadi. Coba tanya si Yuda, ada aquades. Ya, teman-teman harus membutuhkan aquades untuk mengencerkan. Ya, dari terkait dengan dosis yang diberikan, ini bukan ranah teman-teman lagi. Ini adalah advis murni dari dokter. Ya, jadi dokter mengatakan berikan ini, kadang ini biasa tersedia dalam kesediaan 5 mili. Ya, 5 mili. Berikan dia dalam 3 mili saja. Jadi teman-teman aspirasi hanya 3 saja. Ya, ini ada angka-angkanya di sini. Ada angka-angkanya di masing-masing ini, jadi aspirasi di 3 mili saja. Ya. Nah, kemudian setelah teman-teman mengaspirasi obatnya, kita pakai yang mana? Kita patahkan ini apa? Suka bapak ampul Ada sakit Reva? Ini ada vitamin biokombin ini yang kita campurkan di cairannya. Ini ada, saya kira Reva ada sakit ini perut ada nyeri, lidocaine, anestesi. Anestesi. Ya, jadi ini bisa teman-teman berikan kepada pasiennya, ya. Ya, jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus siapkan semua alatnya sesuai dengan pemberian terapinya, ya. Kemudian ditentukan kita akan memberikan terapi intramuskular, intravena, subkutan atau intrakutan. Ya, di SOP itu sudah saya bagikan berdasarkan 4 poin itu. Jadi teman-teman membagikan intramuskular itu artinya adalah di intramuskular itu otot. Jadi di dalam otot. Ya. Yang teman-teman sudah pernah diberikan vaksin semua ya. Ya. Jadi yang sampai dicampak dan di sebagainya, itulah pemberian intramuskular. Jadi kita memberikan obat itu langsung di ototnya, di dalam ototnya. Cara pemberian untuk intramuskular itu adalah posisi jarum ini, aboket ini, itu adalah tegak 90 derajat. Ya, jadi kita mencari ototnya, biasanya itu paling sering di lengan atau di area bokong. Ya, yang kalau divaksin mungkin dulu ada yang sakit-sakit terus disuntik, biasanya itu di area bokongnya. Saya kalau mantri-mantri dulu itu andalannya adalah di area bokong. Ya. Jadi teman-teman buka, kemudian ini spoidnya itu masih dalam keadaan steril. Ujung jarumnya ini tidak bisa langsung teman-teman gunakan, karena ini longgar. Ya, dierat. Ya, jadi teman-teman eratkan, putar searah jarum jam dulu sampai kuat, baru teman-teman lepas jarumnya. Ya, dan diperhatikan saat melakukan pemberian terapi injeksi, teman-teman tolong menggunakan satu tangan saja, one hand, karena takutnya akan terjadi resiko ketusuk jarum. Ya, banyak penyakit-penyakit yang ditularkan kepada tenaga medis karena kelalaian dari tenaga medis tersebut, terutama dalam saat melakukan tindakan injeksi. Ya, jadi jarum ini itu kalau mau ditutup, jangan teman-teman tutup seperti ini. Ya, jangan ditutup seperti itu karena takutnya ini hanya plastik. Saat teman-teman sorong, itu nanti akan mengenai ujungnya, ini akan kena dengan tangan ini sendiri. Jadi letakkan tutupnya ini, itu menghadap keluar, baru teman-teman sorong dengan hanya menggunakan satu tangan saja gitu.
ambil tutup rapat, ya, biar menghindari pencarian infeksi pada teman-teman sekalian. Ya, kalau IM, ini pertama ambil IM ya, posisikan pasien dalam keadaan rileks, ya, kemudian tentukan yang lokasi akan kita lakukan injeksi. Itu biasanya kalau di lengan ini, itu adalah kita mengambil sepertiga dari bahu, ya, turun ke bawah sepertiganya, kemudian teman-teman cubit, rilekskan seperti ini, tapi jangan juga dicubit keras, hanya rilekskan saja. Setelah itu disinfektan dengan alkohol swab, ya, setelah disinfektan, kemudian tusuk. Posisi jarum ini adalah tegak 90 derajat, ya, 90 derajat harus masuk ke dalam sini. Sebelum teman-teman aspirasikan obatnya, ini kan tadi posisi ininya gini ya. Sebelum teman-teman dorong gini, itu tarik dulu secara perlahan, sedikit saja. Perhatikan, apakah ada darah yang ikut ketarik. Ya, intramuskular itu seharusnya tidak ada darah yang ikut naik di jarumnya, karena dia masuk dalam otot. Kalau ada darah saat teman-teman aspirasi gini sedikit, berarti itu posisinya salah. Ya, clear ya. Jadi jangan sampai saat teman-teman sudah masuk jarum, teman-teman aspirasi dulu gini sedikit. Aspirasinya tarik ini ya. Ya, kalau ada darah mengikut sampai di dalam sini, berarti itu posisinya tidak kena di intramuskular. Tetapi kemungkinan ada pembuluh darah yang kena. Ya. Sedangkan kerja obat ini adalah langsung ke ototnya, bukan ke pembuluh darahnya. Nah, jangan sampai dia salah jalur. Jadi teman-teman tusukkan, aspirasi. Jika tidak ada darah, tusukkan secara perlahan sampai obatnya selesai. Setelah lepas, alkohol swab tadi itu jangan langsung dibuang, tetapi ditekan ujung jarum terus tarik secara perlahan sambil digosokkan. Memudahkan diri sama pasien. Kemarin waktu COVID vaksin kan? Ya. Berapa kali? 2. Pasti sering gitu loh. Waktu vaksin kan seperti ini. Nah, di sini. Itu intramuskular. Bisa juga di area bokong. Ya, kalau area bokong itu bisa berdiri kan? Ya. Ini posisi nah, jadi gini ya. Jadi dari tulang panggul teman-teman, ya, teman-teman ukur sejengkal ke bawah, ya. Kemudian tambahkan dengan sekitar 2 sampai dengan 3 jari, ya. Ke bawah berarti area sini akan kita teman-teman cubit, kemudian tusuk. Gitu ya, kalau di area bokong seperti itu. Itu yang di area intramuskular. Oke. Nah, itu intramuskular. Kemudian bagaimana kalau dengan intravena? Nah, kalau pasien sudah terpasang info seperti ini sangat mudah untuk intravena. Ya, jadi sisa teman-teman injeksikan di yang karet kuning ini, dan teman-teman injeksikan ke dalam sana untuk pemasangan intravena. Posisinya sama, sebelum pemberian tetap teman-teman harus desinfeksi dulu area sini. Ya. Nah, alkohol swab ini kadang perawat itu lupa untuk memerasnya. Ini ada isinya alkohol. Ini basah. Kalau teman-teman tidak peras, terus teman-teman usap, ini akan basah, ada cairan akan ikut. Karena ini ada cairan di dalamnya. Ya, jadi harus diperas dulu sedikit, kemudian disinfektankan kepada area yang ditusuk, kemudian lakukan penusukan. Pastikan semua lubang jarum itu menghadap ke atas. Ya, jangan lubang jarum, ini kan ada lubangnya nih, ujungnya ya. Jangan lubang jarum itu tengkurap, tapi kasih menghadap ke atas. Ya, nah, jadi menusuknya itu jangan lubang jarumnya menghadap ke bawah, tapi lubang jarum itu harus menghadap ke atas. Jadi posisikan saat teman-teman menusuk, pastikan ini akan menghadap ke atas, ditusuk perlahan. Ya. Setelah itu, ini ada 2 versi. Ada yang bisa diklaim dulu infusetnya, ada yang tidak perlu. Ya. Kenapa masih diklaim dulu? Karena itu ada tekanan udara di dalam situ. Biasanya takutnya akan membuat keras saat kita melakukan pemasukan obat. Walaupun teman-teman tidak mau klaim, ditekuk saja di area sini. Gitu ya. Tekuk saja terus didorong perlahan obatnya. Nah, biasa saat memberikan obat ini kepada pasien, itu akan nampak perih pada pasiennya. Ya, dan sakit diinjeksikan ke perawatnya. Makanya teman-teman, alkohol swab tadi yang teman-teman sudah usapkan itu diusap-usapkan di area vena yang
nampaknya kusut. Kalau konsep ini dingin, ya gunanya untuk mendistraksi nyeri yang dirasakan oleh pasien tersebut. Ya, pelan. Oke, itu yang di intravena. Ya, kemudian selanjutnya adalah untuk biasanya yang paling sering digunakan adalah kalau teman-teman untuk lakukan skin test. Pernah dilakukan skin test di sini yang dirawat? Berarti ya, yang digambar-gambar lengannya. Ya. Itu kita sering menggunakan spuit 1 cc. Nah, spuit 1 cc ini kita gunakan adalah teman-teman dengan lakukan skin test. Ya, kalau tadi di intravena itu posisinya sekitar 30 sampai dengan 45 derajat. Posisinya tadi kondisinya 90 derajat. Ini hanya 15 sampai dengan 30 derajat saja. Ini yang 1 cc sama diarahkan ujung karena ini banyak tidak erat. Ya. Kemudian tentukan biasanya itu dilakukan skin test. Skin test itu biasanya dilakukan pada antibiotik. Jadi misalnya kalau Revan ada riwayat alergi tapi dia tidak tahu, terus kita mau berikan dia misalnya antibiotik tertentu, biasanya itu ada beberapa orang yang alergi dengan antibiotik tertentu. Maka sebelum memberikan antibiotik itu dia harus di skin test dulu namanya. Ya, posisi skin test ini teman-teman menusukkan jarumnya ini itu hanya sampai di bagian epidermis saja. Sudah belajar sistem tegumen belum? Sudah. Tegumen sudah? Sudah. Lapisan-lapisan kulit sudah ya? Sudah. Ya, kita di bagian epidermis saja. Jadi bagian dari epidermis, dermis, yang ke bawahnya cuma di bagian dermis saja. Dengan posisi jarum ini hanya menghadap sekitar 15 derajat saja. Ya, kalau ini kan 180, ini ya. Nah, ini 90, ya, segini 45, 15 itu di bawahnya lagi. Ya, ini 100, ini 180, ya, segini 90, ya. Kalau teman-teman bagi 2 ini 45, ya. Di bawahnya sini adalah sekitar 15 sampai dengan 30 derajat saja. Oke, gitu ya. Kemudian kita tusukkan masuk perlahan sampai dengan area menimbulkan gelembung di area epidermis pada pasien. Ya, diberikan, diinjeksikan, kemudian ditandai dengan pulpen untuk melihat reaksi apakah ada merah, gatal yang dialami oleh pasien. Berarti ya, itu dulu untuk di bagian pemberian terapi injeksi pada pasien. Selebihnya proseduralnya tetap rapikan pasien, komunikasi dengan pasien di depan dan terakhir dan sebagainya. Itu apa yang teman-teman tidak perlu. Oke, ada pertanyaan?